Tadi malam sampai jam 3 pagi saya berkumpul dengan Tuhan untuk berdiri di tempat ini. Sampai jam 3 pagi saya masih tanya, Dedi, saya gak tahu mau ngomong apa. Dan saya mencoba untuk mempersiapkan apa yang saya bisa untuk persiapkan. Bahkan ayat pun saya sudah kasih ke CJ. Jam 3 pagi saya menulis ini. Sampai akhirnya tadi ketika ada pujian yang berkata, sungguh indah apa yang kau buat bagiku. Di situ Tuhan tulis, ngomong jelas banget. Ambil pulpen, saya mau bicara sama mereka apa yang saya mau. Saya harus merombak semua yang saya tulis dan saya hanya menulis apa yang Dedi bilang pagi ini. Sebelum saya bagiin, saya cuma rindu satu hal. Pastikan hati kita siap untuk menerima kebenaran ini. Aku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu aku kan berdiri. Dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan kekuatan-Mu berikan, dan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu karena Yesus, karena Yesus. Sekali lagi katakan, karena Yesus menopang hidupku. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya begitu saja. Tuhan yang tidak pernah gambling menciptakan kami, tetapi Tuhan yang selalu punya cara untuk tolong kami. Tuhan yang selalu punya cara untuk membuat kami mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Walaupun jalan-jalanmu tidak terselami, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami satu demi satu, sehingga kami pada akhirnya berkata, sungguh indah rencana Tuhan buat hidup kami. Siang hari ini ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Pakai lidah bibir hamba-Mu, bicarakan apa yang ingin Kau sampaikan, sehingga semua tertuang dan pada akhirnya dimengerti. Berkati setiap ladang hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap ditabur kebenaran-Mu. Sehingga keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Shalom. Ada sukacita? Orang yang sukacita itu tampak dari wajahnya, ya. Dia akan tersenyum ketika dibilang shalom, dia akan tersenyum karena Alkitab bilang orang yang bersukacita itu kelihatan dari wajahnya. Ya. Oh, ini pemain keyboardnya kenapa pergi? Jangan jauh-jauh, sini aja, Bro. Biar ada yang ganteng sedikit nemenin gue, ya kan? Kayak rugi saya kalau ada yang ganteng dianggurin di belakang tuh pada. Tadi kan gue udah bilang, Bro. Iya, open kok, tadi gue udah ngomong. Oke, shalom. Berapa banyak kita yang bersukacita pagi hari ini? Oke, hari ini beri tepuk tangan dulu deh. Di belakang udah tepuk tangan, coba tepuk tangan yang paling bagus. Karena ini pertama kali saya ada di sini dan yang ngundang saya juga kagak ada. Itu dia tiba-tiba kabur tadi malam. Kawit saya nggak bisa ikut ya, kata dia. Oh nggak benar kamu nih ya, gitu kan. Saya seperti masuk ke tungku perapian sendirian gitu ya kan. Karena kalau dilihat tampang orang nggak ada yang tahu kalau saya pendeta. Ya kan, kalau dilihat muka saya memang pendeta di mimbar saja. Kalau di bawah saya pendekar.
Ya, jadi memang orang nggak akan tahu. Jadi ketika orang salaman, orang harus saya perkenalkan. Kan nggak mungkin ketika saya datang saya bilang, gue pendeta, gitu kan nggak mungkin. Ya kan nanti mereka agak siok, tergoncang iman, kasihan gitu ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan saya ada di tempat ini. Harusnya hari ini saya ada di Lampung. Tapi karena perkenanan Tuhan, mungkin memang sudah waktu Tuhan untuk ada di tempat ini. Nama saya Widya Ratna. Saya tinggal di dekat sini, tidak jauh, di daerah Ciater. Puji Tuhan, alhamdulillah saya udah laku, ya kan. Ya biar begini, alhamdulillah lah ada rencana Tuhan gitu kan. Saya sudah menikah 16 tahun yang lalu. Dikaruniai 1 orang putra dan 50 anak berkat. Bersyukur buat setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Suami saya orang Sangir Talaut. Dan saya sendiri orang Surabaya. Jadi kalau Surabaya tahu ya, ke Jakarta bonek gitu ya. Saya tidak lahir Kristen. Waktu saya umur 6 tahun, saya dipungut oleh seorang yang bernama Yesus Kristus. Dijadikannya anaknya. Kalau mau lihat kesaksian saya boleh lihat di YouTube. Saya tidak punya channel YouTube, sehingga saya tidak minta subscribe dari Bapak Ibu. Ya kan, tenang saja. Boleh diketik nama saya di sana, saya ada saksikan bagaimana saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Nah, hari ini tema yang dikasih buat saya pikir pengenalan segitu saja, jangan panjang-panjang, nanti kita pulang jam 3, ya kan? Hari ini kita dikasih tema Giving My Best. Saya sudah tadi malam bergumul, berdoa, nanya. Saya memang bukan tipe orang yang akan mempersiapkan firman kalau Dedi gak ngomong sesuatu. Saya panggil Yesus dengan panggilan Dedi. Because Jesus is my daddy. Sampai sekarang usia saya 40 tahun, saya tidak tahu siapa ayah saya. That's why saya cuma bilang bahwa Yesus adalah ayah bagi saya. Jadi saya panggil dia Dedi. Dan tadi malam sampai jam 3 sampai sakit kepalaku, gak tidur-tidur. Dedi ini gimana gitu kan. Saya cuma bisa bilang, Dedi saya tulis. Ya kan. Saya cuma bilang, ku lakukan yang terbaikku. Dedi yang selebihnya. Dedi selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Saya cuma tahu bahwa Dedi pasti buat saya menang pada akhirnya. Jadi tadi ketika masuk tetap bilang, Dedi ini gimana? Sampai masuk tidak ada yang dibicarakan. Sampai akhirnya tadi ada lagu, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Di situ baru Dedi bilang, ambil pulpenmu sana. Jauh lagi di belakang. Iya gue jalan ke belakang ya kan. Cuman daripada saya gak inget, ya otak saya standar Bapak Ibu. Jadi kalau tiba-tiba Dedi ngomong saya gak catet kan geger nanti. Jadi saya ke belakang, saya mencatat udah mana lagu firmannya bahasa Inggris, udah mana bahasa Inggris gue gagap ya kan. Jadi udah ditambah-tambah rasanya tuh sempurna banget gitu ya. Dan ketika tadi Dedi ngomong 3 hal yang mau dibagiin pagi hari ini. Giving my best. Bicara tentang giving my best, memberi yang terbaik, orang pasti otaknya gak jauh-jauh dari. Kalau ngomongin giving my best, apa sih yang dalam pikiran kita? Ada orang. Mohon maaf nih, yang ini pendeta yang gak suka dicuekin, mohon maaf. Kalau dicuekin saya pulang, ya kan? Sekali lagi, apa sih giving my best? Kalau kita ingat giving my best, apa yang kita pikirkan? Materi, uang. Kayaknya kalau udah ngomongin giving my best, semua orang pasti mikirnya ini ada kantong persembahan gak ya di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ada kan gue pinjem enak ya buat alat ya kan. Tadi gue mau bawa, masa iya gue yang bawa ya kan. Kayak aneh pendeta yang diundang bawa kantong persembahan ya kan. Seringkali kalau bicara tentang giving my best, orang mikirnya adalah uang. Tapi hari ini kita gak mau bicara tentang uang. Saya juga gak mau nanya berapa uang Bapak Ibu. Kagak penting. Yang kaya Bapak Ibu ngapa jadi urusannya sama saya ngitung ya kan. Makanya kenapa ketika sekolah saya disuruh pilih akuntansi, saya gak mau. Pelajaran yang paling saya gak suka. Yang ngitungin duit orang. Ya kan? Ngapain? Ya kan? Hari ini kita mau belajar bersama bagaimana sih kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa benar-benar bisa bilang bahwa ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku
Orang kalau bicara tentang memberi yang terbaik, kita buka sama-sama dulu yuk. Tadi saya juga nanya ayatnya apa ya? Ayat yang dikasih buat saya Yeremia 29 ayat yang ke-11. Biarin kita pajang dulu, yang di belakang jangan gangguin. Biarin. Yang di belakang malah gangguin pemainnya, jangan. Ya, gue belain, salaman. Tapi gue yakin lu jago banget kok. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya rindu kita semua baca. Ini pasti ayatnya lain sama yang saya kasih sama CJ karena emang gak sesuai. Tadi baru dapat di sini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini yang khususnya yang nenek moyangku agamanya Kristen. Udah hatam banget pasti dengan ayat ini ya. Firman Tuhan berkata apa? 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau bicara tentang ayat ini, semua orang kayaknya happy banget. Betul ya? Betul ya? Semua orang kayaknya happy banget. Ini dari sisi Tuhan loh. Ini dari sisi Tuhan. Tapi siang hari yang kita mau bahas adalah dari sisi kita. Kan temanya giving my best. Kasih yang terbaik yang kita punya buat Tuhan. Sekali lagi saya gak mau minta uang Bapak Ibu. Saya mau bawa kepada satu kebenaran bahwa giving my best. Ngomongin uang tuh ngomongin belakangan. Tapi giving my best dimulai dari yang pertama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya apa? Giving my best yang pertama. Orang-orang yang bisa memberi yang terbaik dimulai dari orang-orang yang mengenal Tuhannya dengan baik. Kalau saya gak kenal, saya gak mau beri yang terbaik. Karena saya gak kenal. Kenapa banyak pekerja di kantor gak serius kerjanya? Kenapa banyak orang kerja di kantor kalau ada bos baru serius? Kalau gak ada bos, dia cari liburan kemana yang murah nih. Paket mana nih yang murah? Betul? Begitu ada bos ganti layarnya jadi, wah ini kenapa? Karena you gak kenal bahwa segala sesuatu yang kau kerjakan one day kau bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Sekalipun kerjaan kantor. Giving my best bicara tentang ayo pastikan kita kenal sama Tuhan. That's why saya pendeta yang menganut bahwa Kristen itu bukan cuma sekedar agama. Kalau Kristen cuma agama A dan gama A tidak, gama itu kacau. Artinya tidak kacau. Beneran nih kita jadi Kristen cuma sekedar supaya kita gak kacau. Beneran. Kalau memang Kristen hanya cuma sekedar supaya bikin hidup kita gak kacau. Banyak tuh sekarang orang-orang ateis. Ya kan? Hidup mereka juga gak kacau. Dengan saya punya teman, dia dengan bangganya dia bilang sama saya gini, sorry Wit, gue ateis. Yang penting gue gak buat jahat sama orang. Gue tahu semesta ini ada yang ngatur. Gue hidup benar, hidup baik. Udah. Kalau memang kekristenan cuma sekedar agama, makanya gak kaget kalau banyak orang Kristen ketika kehidupannya gak enak, ketika apa yang dia mau gak terjadi, dia mulai meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia gak kenal siapa pribadi yang disembahnya. Itu kenapa saya sebut Kristen bukan agama. Kristen is relationship with God. Sebuah hubungan yang dijalin antara saya dengan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya bilang seperti ini? Tadi saya katakan bahwa saya ini perempuan yang puji Tuhan. Diberi Tuhan ada seorang laki-laki yang hilap lihat saya. Ya kan, kalau dari segala sisi saya gak ada cantiknya. Ya kan, coba nih yang sebelah saya. Ya kan, lihat nih. Ya kan, lu jangan deg-degan bro, tenang. Lu kayak takut banget. Gue bukan bilang lu udah punya istri apa belum, bodo amat gak sih? Coba tanya sama dia.
Kalau saya tanya nih sama dia ya, dari sudut pandang perempuan cantik angka 1 sampai 10, gue dikasih angka berapa sama dia? 0. Kurang ajar, 6 remet. Lu gak boleh begitu, dosa. 7,5. Gak boleh, dosa. Nggak. Ya? Artinya apa? Dari standar perempuan cantik, dari muka udah enggak. Udah pakai segala bedak kagak nempel. Dari badan, suami saya pemain ini Bapak Ibu. Dulu dia pemain bass. Ketika dia mau menikah dengan saya kasih syarat. Kalau you mau nikah sama I, you mesti main alat ini. Ya kalau cuma main gitar gak usah situ, gue bisa. Pengamen jalanan, masa iya gue sama lu? No. Satu ketika dia bawa saya ke gereja, dia main alat ini. Lalu dia lamar saya. Mohon maaf, yang jelek ini ada harganya. Ya emang buat jelek sih, tapi limited edition. Gak nemu lagi pendeta kayak gue ini, hitam dekil, PD-nya mati lagi. Gak ada lagi. Lalu dia hilap. 10 tahun kami menjalin teman komitmen. Saya tidak menyebut sebagai pacaran. 7 tahun setelah kami bersama, dia melamar saya di tahun ke-8 dan kami menikah di tahun ke-10. Dan kami menikah sudah 16 tahun, sudah lebih dari setengah hidup saya bersama dengan dia. Ketika kami menikah, ada berita baik yang kami dengar. Suami saya laki-laki satu-satunya, mama kerapatan Minahasa, papa orang Sangir, penerus marga, harus punya anak laki-laki. Tapi dokter mengatakan bahwa rahim saya terbalik sehingga saya tidak bisa punya anak. Lalu saat itu saya mengangkat tangan ke sorga. Saya bilang, Dedi, saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Tapi saya minta 3 tahun sesudah menikah, saya punya anak laki-laki. Dan dalam kedaulatannya, saya menikah tanggal 7 bulan 7 2007. Dan Juli 2010 di hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, Rafael lahir. Dalam kedaulatan yang luar biasa. Dan di tanggal 22/02/2022 jam 8 malam, suara itu datang kepada saya dan berkata, Do you really love me? Jangan marah padaku. Ku hanya memastikan, do you really love me? Saya bilang, ya Dedi, I love you more than anything. Lalu Dedi tanya, kalau saya bawa Rafael pulang, apakah engkau tetap akan mencintaiku? Saya punya 50 anak berkat. Tapi saya cuma punya 2 one and only yang lahir dari rahim saya. 2 jam setelah itu saya berkata, Dedi, saya mencintaimu lebih dari segalanya. Bahkan lebih dari Rafael. Dan tanggal 22/02/2022 jam 22. Tuhan bawa pulang Rafael dalam kedaulatannya. Tanggal yang cantik bukan? Orang pilih tanggal cantik buat menikah. Tapi Dedi pilih anak saya pulang di tanggal yang cantik dan di jam yang cantik. Saat itu saya tetap berkata, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Saya beri segala yang saya punya. Semua yang saya punya, yang terbaik, yang paling saya cintai, yang paling saya kagumi, anugerah Dedi buat hidup saya. Saya beri nama dia Rafael Ishak. Dan dia bawa pulang dalam keabadiannya. 10 hari lamanya saya tidak bisa menyanyi lagu itu. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Saya tidak bisa menyanyi lagu itu selama 10 hari setelah kepulangan Rafael. Tapi sejak Rafael pulang, boleh tanya, saya bawa 5 anak saya hari ini, boleh tanya mereka. Saya tidak ada berteriak,
Saya tidak ada mengguncang-guncangkan tubuh anak saya ketika anak saya pulang. Dia pulang ketika saya angkat pujian. Aku berserah. Aku berserah. Saya angkat pujian itu dengan angkat tangan. Saya tutup mata. Saya tahu anak saya sedang dilakukan penyelamatan di dalam di ruang IGD. Sampai saya dengar ada langkah kaki yang begitu tenang. Taulah saya bahwa Rafael sudah pulang. Karena langkah setenang itu pasti adalah langkah dokter. Kalau langkah suami atau anak-anak saya, kakak-kakaknya Rafael, tidak mungkin setenang itu. Dia menunggu sampai saya selesai mengangkat pujian ini. Dan ketika saya buka mata, dokter cuma bilang, "Ibu, saya minta maaf. Anak ibu tidak dapat diselamatkan." Anak saya sehat, Bapak Ibu. Dia tidak sakit apapun. Tingginya 158. Berat badannya 62. Nomor sepatu 43. Besar. Dia lebih tinggi dari saya. Giving my best. Hanya orang-orang yang kenal yang tetap bisa beri yang terbaik apapun kondisinya. Kalau kita nggak kenal Tuhan, terlalu gampang untuk saya murtad. Bapak Ibu, sampai ada loh selentingan di kuping saya. Lagian sih murtad. Lagian sih. Lagian sih. Lalu di hari penghiburan yang ke-7, saya cuma bilang, takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya telepon teman saya waktu Rafael pulang. Tolong bantu saya. Sewain saya rumah duka Jelambar. Tempat yang besar. Saya minta peti yang putih. Saya minta ruangan ber-AC. Tolong bantu saya. Nanti setelah semua selesai, saya akan jual apapun untuk bisa bayar anak saya punya penghormatan yang terakhir. Itu yang saya bilang. Kemuliaan Tuhan tetap saya saksikan bahkan di tengah badai yang paling hebat. Bapak Ibu tahu, puluhan juta yang harus saya bayar ke rumah duka Jelambar. Sampai hari ini. Setiap hari berapa kali makanan silih berganti datang. Orang datang silih berganti sampai 1:30 pagi rumah duka baru kosong. Setiap hari turun ke jalan bagiin makanan. Selama kami ada di rumah duka. Dan sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya tidak tahu siapa yang bayar rumah duka anak saya. Tidak 50 juta Bapak Ibu. No. Bagaimana tidak saya mengasihi dia. Bahkan di tengah duka saya yang paling hebat, dia tidak mengizinkan saya kekurangan apapun. Ketika saya bersyukur, ketika saya bilang Tuhan aku bersyukur, saya bukan mensyukuri uang yang dibayar orang di rumah duka loh. Tapi saya mensyukuri bahwa di tengah dahsyatnya badai itu Tuhan tetap ada. Orang itu cuma memberi pesan begini. Saya tahu uang ini tidak dapat menghapus dukanya pendeta Widya, tapi minimal bisa mengurangi bebannya. Saya udah pikir mau jual apa aja yang saya punya, minimal saya bisa bayar itu. Ketika teman saya turun bayar ke sana cuma dibilang sudah tidak ada tagihan atas nama pendeta Widya. Semua sama seperti kalimat Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu. Itu kenapa saya bilang, berapapun harga yang harus ku bayar, termasuk Rafael, ku kan tetap setia melayani. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Itu kenapa ketika saya khotbah, saya gak pernah khotbah ngipasin kuping orang, gak pernah. Karena saya gak pernah punya sponsor ke Bapak atau ke siapapun pengurus di tempat ini. Lihat ya kalau khotbah gue bagus tolong undang lagi. No.
Saya sudah tidak hidup lagi dengan cara khotbah dapat duit bisa buat hidup. No. Saya gak pusing Bapak Ibu mau undang saya lagi atau tidak. Saya hanya sampaikan sebuah kebenaran. Setiap orang Kristen harus mengenal Tuhannya. Supaya ketika badai bergejolak, ketika persoalan datang, ketika hal-hal yang gak enak terjadi yang gak sesuai dengan pemikiran kita, kita tidak mencurigai Tuhan. Kita tetap bisa bilang, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Di depan jenazah anak saya cuma bilang, El, tunggu mami, tunggu papi, tunggu kakak-kakak, till we meet again in heaven. Pengenalan akan Tuhan membuatmu tidak akan mencurigai Tuhan apapun yang terjadi. Giving my best tidak selalu bicara tentang berapa uang yang Bapak Ibu punya. Saya tantang Bapak Ibu angkat dompet ceburin ke kantong persembahan. No. Bapak Ibu, saya punya anak 50. Saya punya puluhan hamba Tuhan yang kita support tiap bulan. Saya tanam lutut saya. Ini tanggal 1 tanggal kegentaran saya. Tanggal 1 sampai tanggal 7 adalah waktu di mana saya harus transfer hamba-hamba Tuhan pedalaman. Saya harus pikirin anak-anak saya punya sekolah. Tapi saya pakai dengkul saya untuk berlutut. Boleh tanya, pernahkah Eagle Ministry kirim proposal ke perusahaan? Pernahkah pendeta Widya Ratna datengin pengusaha ngetok pintu orang dan minta uang? No. No bahasa saya. Karena saya tahu aku masih punya Tuhan. Itu artinya punya pengharapan. Ini yang kedua. Giving my best bukan cuman kenal, tapi Bapak Ibu perlu percaya. Apa sih artinya percaya? Apa sih artinya percaya? Saya punya anak angkat yang pertama. Itu datang ketika saya sedang hamil. Dia mengetuk rumah saya, agamanya Muslim. Mau jadi pembantu rumah tangga. Bu, saya mau jadi pembantu. Saya cuma mau digaji sebulan uang sekolah saya. Terus saya bilang, maaf nak, suami saya ini cuma guru. Saya abdi Allah, saya tidak punya gaji. Saya memang tidak pernah mau terikat dalam sebuah lembaga atau gereja untuk digaji setiap bulan. Karena saya percaya Elia diberi makan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Saya mau ikut yang itu. Jadi saya tidak pernah digaji sehingga saya bilang sama dia, saya tidak bisa. Tapi saya bisa jadikanmu putri di rumah ini. Jadi kalau kamu mau, papi panggil kami papi dan mami, jadikan kami orang tua, kami akan sekolahkan kamu. Tapi kan saya tidak Kristen, Bu. Tuhan tidak pernah suruh saya untuk mengasihi orang Kristen doang. Selama kamu mau saya punya anjing, silahkan. Anjing saya juga welcome banget sama dia. Dia juga seneng sama anjing saya. Ya kan? Ya anjing saya cuma segini, antara anjing sama kucing udah gak tahu bedanya. Anjing boleh dikasih. Jadi singkat cerita kami bergaul akrab sampai Rafael lahir. Satu ketika dia lagi gendong Rafael sambil nonton VCD. Dulu ya ada ya kepingan tuh yang nonton sambil nyanyi lagunya. Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Pintu saya di sana. Dari belakang saya dengar dia nyanyi. Saya nggak kayak orang Kristen pada umumnya. Begitu lihat orang agama lain nyanyi gitu, baptis, baptis. Benar nggak? Betul nggak? Betul? Betul. Baptis, baptis, baptis. Habis itu dia murtad. Sorry, itu bukan gue. Habis dia nyanyi, saya melipir ke kamar. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Dedi, saya klaim Sri jadi anakmu. Itu doa saya. Saya keluar kamar dengan muka santai. Gimana adek? Udah makan? Adek gimana? Gitu saya tanya-tanya. Oh iya Mi, adek tadi gini. Saya tidak bertanya. Lalu dia mulai bilang, Mami boleh gak kalau adek sekolah minggu Ii temenin? Boleh dong. Dia mulai nyanyi, Mi beli kasetnya Kevin Kerin dong. Tahu ya Kevin Kerin? Oh iya nak, 75.000 tuh. Mahal banget. Ya kan? Beli ya nak? Beli Mi. Nah mati gua udahlah Tuhan bayar aja dulu. Ya kan? Yang penting dia nyanyi semua lagu sekolah minggu apal bos.
Dia mulai nyanyi. Sampai satu ketika, 1 tahun kemudian dia bilang sama saya, Mami, Ii mau dibaptis. Tar dulu. Situ kenal Yesus di mana? Kan waktu itu zamannya handphonenya BlackBerry kalau saya nggak salah. Berapa pinnya Yesus? Kasih tahu gue. Lu ketemu di mana? Main mau ikut-ikut baik. Enak aja. Lu ketemu di mana sama tuh Yesus? Sehingga lu mau ngikut dia. Karena saya harus pastikan dia berakar. Lalu dia bilang, Mi, kalau papi mami aja sesayang ini sama aku, Yesus pasti luar biasa. Saya bilang, pastikan dulu Yesus ada dalam hidupmu. Pergi, nanti kita pikirin lagi. Satu ketika saya pergi pelayanan, saya bilang, Nak, Mami pergi pelayanan ya? Iya Mi, hati-hati ya Mi. Nah, hati gue agak lain anak ini. Kok dia semangat banget nyuruh gue pergi, ya kan? Lalu saya pergi pelayanan. Pulang pelayanan, saya ini tipe orang tua yang terlalu jujur sama anak. Apapun yang orang kasih sama saya akan cerita sama anak. Selesai pelayanan, saya dapat berkat pelayanan. Setelah itu ada satu ibu kasih saya uang, ditaruh di tisu begini. Dia bilang, Bu, saya digerakkan Tuhan untuk kasih ibu ini. Tuhan berkati ya Bu. Oh iya, sambil gegem uang ini kan saya naik motor ya. Jadi sambil ini gak bisa, jadi saya masukin di kantong jas. Saya gak buka tuh. Terus saya pulang, saya cerita. Nak, Mami dapat berkat loh. Uangnya dibungkus tisu. Itu pasti berkat Ii, pasti. Hah? Agak lain kamu ya. Ada gila-gilanya. Kenapa? Enggak, tadi tuh waktu Mami mau berangkat, Mami gak lihat Ii seneng banget. Kenapa nak? Ii bilang, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus emang ada, tolong dong kasih ada orang yang kasih Mami 1 juta. Ih, gede amat yang lu minta. Udah yakin pasti nih 1 juta, jadi gue yang takut ya kan? Pasti Mi, pasti 1 juta. Kenapa emang? Karena Ii mau minta 100.000. Buat apa? Emang lu Tuhan lu minta 10%? Bukan. Ii pengen beli celana buat ke gereja Mami. Oke, kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama. Nih, buka. Saya kasih dia buka. Waktu dia buka, Tuhan Yesus makasih ya. Sambil dikali dia juga deg-degan ya kan. Gak usah dia, gue aja jantung gue berhenti kayaknya hari itu ya kan. Loh ini masalahnya perkara iman loh. Anak baru kenal Yesus, ya pan. Terus dia buka. Bapak Ibu tenang, saya selesai jam 3 ya. Kok gak ada yang amin? Pas dibuka, tuh kan Mami 1 juta. Padahal tuh uang masih dikepel-kepel. Belum Bambang, buka dulu. Enak aja lu 1 juta. Terus dia hitung 1, 2. Dia berhenti hanya sampai di ke-9. 9, yang 10 punya Ii. 10 kan Mami? Terima kasih Tuhan Yesus. Saat itu saya bilang, ayo baptis. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang harus percaya baru bisa beri yang terbaik. Contoh, hari-hari ini orang sibuk dengan perpuluhan, betul gak? Di Instagram orang rame nih. Perpuluhan boleh gak sih? Perpuluhan perjanjian lama gak sih? Perpuluhan sebenarnya masih relevan gak sih? Orang pada nanya sama saya, untung saya bukan gembala. Iya kan? Iya kan? Kalau saya gembala kan, wah orang mikirnya jawaban lu mah subjektif, betul? Kalau saya giving my best bicara tentang percaya aja. Apapun yang ditulis Alkitab saya percaya. Artinya kepercayaan adalah rela. Jadi gak usah ngomongin tentang berapa yang kau mau beri. Intinya kalau orang rela gak usah 10%. Berapa juga dikasih. Intinya orang kalau perpuluhan antar orang sampai nyari gitu ya, sebenarnya boleh gak sih, sebenarnya ini gak sih, sebenarnya ini. Intinya cuma saudara, intinya lu gak rela udah. Tapi lihat deh kalau orang rela, dimanapun pekerjaan Tuhan dia uber. Dimanapun pekerjaan Tuhan dia kejar, dia udah gak ngitungan lagi 10%. No Bapak Ibu. Dia gak lagi ngomongin 10%. Dia ngomongin tentang Tuhan berapa yang Tuhan mau. Hari ini Bapak Ibu, saya berdiri dengan 25% saya kasih Dedi. Saya bilang one day Dedi, saya akan hidup dengan 10%. Kalau saya panjang umur, Dedi 90%. Dan Bapak Ibu lihat saya. Coba tolong Om. Ini ada timbangan boleh Om. Om mata masih sehat ya. Gak pakai kacamata bener ya Om.
Ngapa jadi seneng? Emang kalau ngetawain hamba Tuhan tuh sukacita tersendiri, ya kan? Coba om yang sebelah sini kacamata tolong agak dipakai om. Itu cembung apa kagak nih? Cembung cekung. Coba om lihat saya langsing gak? Jangan begitu mah. Dosa loh om. Mungkin ganti kacamata habis ini ya om. Saya temenin deh ke optik di BSD dekat ya kan. Saya baru turun 25 kilo setelah badai itu. Enggak juga om. Ini masih 90-an angkanya. Artinya apa? Saya kasih 25% aja. Saya masih segini Wak. Jadi bukan tentang 10% atau bukan tentang perpuluhan. Intinya lu rela aja. Satu ketika saya pulang pelayanan. Saya bilang, mami lapar. Ada nasi gak? Gak ada mami. Lah kenapa? Beras habis. Loh kok bisa? Tadi mami ada bude kesini. Terus kita kalau beli beras tuh 5 kiloan Bapak Ibu. Ya karena memang waktu itu bisanya begitu. Terus bude jalan kaki mami kesini. Katanya anaknya belum makan. Terus aku tuang deh beras kita ke plastiknya bude. Semua banget nak. Iya. Semua banget. Iya Mi. Kenapa nak? Ya karena aku yakin mami pulang bawa berkat. Mohon maaf nih kalau sampai enggak. Ii yakin Tuhan Yesus baik. Anak-anaknya pelit. Masa gitu? Lagunya kan gak gitu. Dengan iman dia kasih semua itu beras. Emaknya pulang lapar kagak ada beras. Mau marah sama dia? Mau marah sama dia? No, itu hati yang percaya. Tadi saya bilang, bukan tentang 10%. Gak usah kita debat tentang perpuluhan, gak usah. Gak usah kita debat tentang saya dikasih gak ya. No, orang yang mengasihi Tuhan dia rela kasih semuanya. Gak usah ngomongin perpuluhan. Gak usah ngomongin angka itu. Karena saya ini ketika terima Yesus, saya cuman seorang anak ojek payung. Gede dikit ngamen dari satu bis kota ke bis kota lain. Gede dikit jadi pembantu rumah tangga. Gede dikit jadi kostor gereja yang kerjaannya ngelap bangku. Bahkan saya duduk di alat ini pun saya dibentak sama majelis saya. Jangan pegang, lu seumur hidup gak bisa beli itu alat. Astagfirullah, Robbal Baroya. Astagfirullah. Kayak sedih banget ya hidup ini ya. Orang timbang megang mau belajar tuh sampai hari ini saya gak bisa. Gak bisa. Saking segitu gak ada tempatnya orang miskin bagi bumi ini. Itu kenapa kepercayaan saya membuat akhirnya saya punya 50 anak yang berdiri dengan saya hari ini. Ini ada 2 anak yang saya bawa dari NTT. Hasil penipuan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan minta uang dari orang tua mereka. Tapi menaruh mereka di kota besar. Tanpa memberikan mereka kepercayaan kepada siapapun. Tapi Tuhan baik. Tuhan punya rencana atas mereka. Dari mana mereka sekolah? Dari uang dukanya Rafael. Yang tidak terpakai itu. Yang rumah duka sudah ada yang bayar. Uang duka itu saat ini menguliahkan 5 orang anak. Saya cuma mau bilang satu. Cuman percaya aja modalnya untuk bisa kasih yang terbaik. Jadi selama kita percaya. Contoh nih. Contoh. Om pernah minjemin orang uang gak? Sahabat misalnya. Lagi butuh banget om kasih pinjam gak? Kenapa? Percaya. Contoh. Ada anak orang yang om kenal. Anaknya sakit. Om kasih uang. Udah biar saya yang tanggung. Om gesek. Apa modalnya? Percaya. Masa kita bisa percaya ngasih ke orang yang kita tahu dia gak bisa balas kita? Masa kita gak bisa percaya kasih ke dia yang memiliki segalanya? Yang pasti bisa membalas kita tepat pada waktunya? Masa iya? Saya bulan April kemarin ngalamin kegegeran yang luar biasa. 3 pendeta yang kami support berpulang kepada Tuhan. 3-tiganya gak punya peti. Harga peti di sana tuh 5 juta Bapak Ibu. Kas kita gak sebanyak itu.
Kita kalau pergi ke pedalaman pasangin listrik, kemarin udah 28 gereja kita pasangin listrik. Ini ada 5 gereja ngantri minta listrik, belum saya kasih. Karena memang kita gak punya. Saya bilang tunggu, berdoalah. Tuhan pasti tolong. Karena tahun ajaran baru, pergumulan juga banyak. Anak banyak, sekolah, pasti Bapak Ibu tahu yang itu. Ketika hamba Tuhan ini berpulang, saya cuma bilang, Tuhan ini gimana? Ini gimana? Sampai ada salah satunya yang dikuburnya di tengah hutan. Saking gak bisanya punya tanah, gak punyanya tanah. Saya cuma bilang, saya cuma bisa kirim peti. Sampai ditelepon, Ibu, tidak bisakah Ibu datang? Permintaan Bapak, kalau Bapak berpulang, Bapak minta Ibu datang. Ibu bisa datang kok. Ya, pedalaman NTT sudah 10 tahun pendeta ini kita support dari usianya 80 lebih sampai 100-an. Jadi dia bilang, Ibu, kalau nanti saya mati, Ibu datang kok Ibu. Oh iya Bapak, saya datang, tapi Bapak kasih tahu kapan Bapak mati. Lah kalau dia mati dia nggak ngasih tahu, ya itu yang terjadi. Duit nggak ada. Jadi saya bilang, Bapak minta maaf kalau saya mau terbang ke sana. Bapak sudah dapat peti. Karena tiket pun mahal. Anak saya itu pergi motoran ke sana kemari nyari peti tengah malam. Itu anak saya di belakang. Waktu itu dia ada di NTT, pergi cari. Saya kasih tahu alamat beli peti, tanya boleh nggak nego segala macam. Itu peti digotong dari jalan negara masuk ke tengah hutan hanya untuk kamu untuk bisa memakamkan karena nggak ada TPU di sana. Biasanya mereka makaminya di depan halaman rumah. Lah ini rumah aja dia nggak punya, dia numpang sama orang. Kebayang nggak? Sebegitu mengenaskannya hamba Tuhan pedalaman. Makanya kenapa ketika orang tanya saya, lu kasih perpuluhan rela nggak? Rela. Berapapun saya rela, tapi maaf, saya tidak pernah memberikannya di kota ini. Saya memberikannya ke pedalaman. Kalau orang bilang, bukannya lu harus kasih ke gereja, lu terserah. Tapi saya tahu, Dedi tahu hati saya. Bapak Ibu, saya bisa kasih ke hamba Tuhan pedalaman 300.000. Paling gede 500.000 satu hamba Tuhan, tidak lebih. Kalau saya kasih 300.000 itu ke mega church, gak ada artinya itu. Timbang beli pulsa gereja aja gak bisa. Tapi tahukah Bapak Ibu, 300.000 sampai 500.000 itu sudah berhasil menyekolahkan anak-anak mereka. Saya memulai itu dari anak mereka SD sampai sekarang sudah kuliah. Saya setia melakukannya. Ini yang ketiga. Giving my best bicara tentang dibutuhkan orang yang setia untuk bisa memberi yang terbaik. Waktu Rafael pulang mereka semua menanti. 90% hamba Tuhan yang kita support tidak punya Android. Dia telepon. Ibu, saya turut berduka. Tapi minta maaf Ibu, apakah Ibu akan berhentikan bantuan? Saya bilang tidak Bapak. Kepulangan Rafael tidak akan menghentikan apa yang Yesus janjikan buat para hambanya. Hanya sedikit terlambat, maafkan saya. Selama pandemi, saya gak khotbah Bapak Ibu. 2 tahun saya gak khotbah. Tanam lutut setiap tanggal 1, Dedi ini pendeta-pendeta gimana? Tiap tanggal 1, Dedi ini gimana? Dan selama pandemi tidak 1 bulan pun kosong kami transfer mereka, tidak pernah. Dia Tuhan yang membuktikan kesetiaannya. Kalau dia setia, kenapa kita enggak? Kalau saya tanya sekarang, berapa arti 300.000 buat Anda? Makan kita ke mall sama anak, kurang enggak? Kurang enggak? Kurang enggak? Tuh bocah kecil itu tuh, bajunya kagak 50.000 itu. Kagak 300 juga itu. Anak bocah. Tapi mereka 300.000 bisa menyekolahkan anak. Boleh cari, ada gak Widya Ratna kasih proposal? No. Kalau saya mau pergi misi, baru saya tulis di media sosial saya bahwa kita akan pergi. Tapi tidak pernah spesial saya WA, Pak tolong ya bantu kami. No, saya hanya broadcast semua yang kegiatan yang akan kami lakukan. Tapi tidak pernah spesial saya tulis proposal atas nama Eagle Ministry. Boleh dicari. Kenapa? Karena saya tahu
asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kalau Rafael saya sudah kasih, gak mungkin Dedi gak kasih yang terbaik di sorga buat saya. Artinya apa? Yuk, giving my best. Setiap kita dibutuhkan orang-orang yang setia. Berapa banyak kita mau setia? Berapa banyak kita mau setia? Sekali lagi, bukan tentang 10, 15, 20, 25. Terserah yang Bapak Ibu mau kasih. Selama kita rela, kita akan setia memberikannya. Dengan satu tujuan, saya akan tutup dengan kalimat ini. Pastikan semua yang kau lakukan adalah untuk kesenangan Tuhan. Pastikan semua yang kau buat adalah untuk kesenangannya. Dan kemarin ketika saya ke NTT, saya memberi penghormatan kepada beliau yang sudah berpulang. Selamat jalan Bapak, maafkan saya kalau saya tidak hadir. Tapi saya lebih mengutamakan agar engkau bisa terkubur dengan layak. Dan hari ini saya datang. Dan Tuhan menjadi saksi cinta kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, oh, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Saya minta satu orang untuk bantu saya angkat pujian ini, dan saya rindu setiap kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Kau menyenangkanku. Hari ini firman Tuhan sudah kita dengar. Hari ini firman Tuhan jelas sekali berkata kepada kita, giving your best to God. It's okay, it's not to be perfect. Gak apa-apa, gak sempurna. Tuhan cuma tanya, apa yang kau punya yang kau bisa beri bagi dia. Tapi bagaimana kita bisa beri bagi dia kalau kita gak kenal siapa dia? Bagaimana kita mau melakukan yang terbaik kalau kita nggak kenal siapa dia? Pastikan kekristenanmu adalah pengenalan dengan Yesus. Sehingga ketika badai mengguncang, ketika persoalan datang, ketika hal yang gak enak diizinkan Tuhan terjadi, engkau tetap percaya dan tetap memberi yang terbaik. Karena kepercayaan tidak akan ternodai oleh badai. Karena kepercayaan harusnya tidak ternodai oleh peristiwa-peristiwa menyakitkan di bumi ini. Selama engkau tetap percaya, maka engkau pasti akan terus beri yang terbaik. Dan ketika engkau memberi yang terbaik, kau akan belajar untuk setia. Seperti setianya yang Yesus digiring dari Olavia Dolorosa, dari Getsemani ke Olavia Dolorosa sampai ke Bukit Tengkorak, sampai dia tergantung di atas kayu salib, dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai.
Dia melakukannya dengan setia hanya karena satu hal. That is love. Itulah cinta. Bukan tentang seberapa banyak yang kau bisa kasih sama Tuhan. Bukan tentang seberapa besar nominal yang kau bisa beri pada Tuhan. Tapi tentang seberapa rela kau memberi yang terbaik. Saya bukan orang kaya Bapak Ibu. Saya bukan orang banyak uang untuk bisa menyekolahkan anak-anak saya. Saya bukan orang banyak uang sehingga saya bisa support hamba-hamba Tuhan. Saya cuma punya lutut yang bertolut. Dan saya tahu Allah saya. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Dan saya tahu Dia berkuasa. Dan itu membuat saya tidak ragu sampai hari ini. Bahkan ketika Rafael pulang. Ini adalah lagu yang sangat disukai oleh Rafael sejak usianya 6 tahun. Dia selalu berkata, El cuman mau senengin Tuhan Yesus. Itu kenapa sejak usia 8 tahun dia sudah jadi pemain kahun dan main di ibadah umum. Dalam usianya yang 11 tahun, Rafael sisihkan uang jajannya. Dia sekolahkan adik-adiknya. Bukan tentang berapa lama engkau hidup. Bukan tentang berapa panjang umurmu. Tapi tentang seberapa rela engkau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari siang hari ini tanyakan pada hati kita. Sungguhkah kita mau beri yang terbaik? Sungguhkah kita mau menyenangkan Tuhan? Sungguhkah kita mau melakukan segalanya untuk kesenangannya? Engkau yang mau angkat tanganmu, katakan menyenangkan. Hanya ini yang kami mau Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sekali lagi katakan menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Apapun yang dunia katakan, apapun yang diperdebatkan dunia hari-hari ini, kami hanya mau beri yang terbaik. Kami hanya mau beri yang terbaik. Selama kami mengenal, maka kami mampu memberi yang terbaik. Selama hati kami percaya, maka yang terbaik dari hidup kami pasti keluar. Apapun itu, waktu, pikiran, perhatian, bahkan apapun yang kami miliki, bahkan materi, bahkan apapun, Tuhan pasti keluar selama kami percaya. Dan kami mau jadi orang-orang yang berbaris dalam barisan orang-orang yang Tuhan pandang setia. Karena kami percaya berapapun yang kami beri, apapun yang kami berikan, selama itu yang terbaik, pasti Tuhan berkenan. Karena Tuhan yang menyelidiki hati kami, Tuhan yang melihat batin kami. Karena itu ya Tuhan, siang hari yang mau selesai berbicara. Hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran ini, tapi aku percaya pengenalan, kepercayaan, dan setia akan merema dalam hati setiap kami. Keluar dari tempat ini kami akan menjadi orang-orang yang berlomba untuk memberi yang terbaik. Sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak lagi dapat diragukan. Sebab semua pekerjaanmu nyata jelas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur materaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.